إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى في آية أخرى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang mulia ini masih bersemayam pada diri kita rahmat hidup yang Allah berikan. Masih ada pada diri kita rahmat kesempatan, masih ada pada diri kita rahmat kesehatan, dan masih ada pada diri kita rahmat istiqamah iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada siang hari yang mulia ini dengan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita bisa meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini, meninggalkan segala macam aktivitas keduniawian kita. Ada yang meninggalkan ruko beserta dengan dagangannya, ada yang meninggalkan urusan keluarganya, ada juga yang meninggalkan urusan bisnis dan kantornya. Itu semua kita tinggalkan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita di siang hari yang mulia ini, baik itu sholat Jumat kita, infak sedekah kita, zikir kita, sholawat kita, dan juga bacaan Quran kita, mudah-mudahan menjadi catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini juga khatib mengajak kita semua untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat kepada kita semua yang hadir, terlebih khatib yang menyampaikan khutbah di siang hari yang mulia ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, kecintaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa cinta dalam arti menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya, kemudian menjauhi segala apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa diberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu dan suatu kesyukuran buat kita semua bahwasanya hari ini Allah berikan dua kemuliaan kepada kita yang hadir, kepada kita semua yang masih berada di hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang pertama bahwasanya hari ini adalah sayyidul ayyam, itu daripada segala hari, hari Jumat, hari yang begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada kita, bahwasanya hari ini tepat pada tanggal 23 Rabiul Awal
bulan yang juga begitu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan dua keberkahan ini menjadi sebab Allah turunkan keberkahan, kemuliaan buat kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Rabiul Awal, Rabiul Awal pada zaman dahulu adalah bulan yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa dengan bulan Rabiul Awal. Kalau kita bandingkan dengan bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah adalah bulan yang sudah dimuliakan oleh orang-orang Quraisy pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan itu sudah dimuliakan oleh mereka. Bulan itu juga sudah dimuliakan oleh orang-orang terdahulu. Begitu juga dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang sudah dimuliakan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan ada di antara kita yang mungkin masih ingat, pada saat bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram, kita semua ada yang melaksanakan salat, ada yang melaksanakan puasa sunnah Asyura, yakni puasa pada tanggal 10 pada bulan Muharram. Apa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram sehingga kita ikut-ikutan melaksanakan puasa? Karena pada saat itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa beserta dengan pengikutnya dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih, beserta dengan bala tentaranya yang ada pada saat itu. Dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, falamma tarawal jam'an, ketika dua pasukan berhadapan, antara pasukan Fir'aun laknatullah alaih berjumpa dengan pasukan Nabi Musa, berjumpa dengan para pengikut Nabi Musa yang jumlahnya mereka cukup sedikit dibandingkan dengan pasukan Fir'aun. Qala ashabu Musa inna lamudrakun, berkata pengikut Musa, wahai Musa, kita akan dibunuh oleh pasukan Fir'aun, kita akan dibantai, kita akan disembelih, bahkan kita akan dibumi hanguskan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala kalla, berkata Nabi Musa, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bahwasannya sesungguhnya Allah berserta denganku, kata Nabi Musa. Kapan ini terjadinya? Ini terjadi pada tanggal 10 di bulan Muharram. Lalu bagaimana dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang biasa-biasa saja? Tidak ada peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rabiul Awal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan bulan ini, ingin memuliakan bulan Rabiul Awal dengan kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bulan ini menjadi bulan yang dimuliakan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bulan ini pun menjadi mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Zulhijjah, atau bukan di bulan Muharram, atau mungkin tidak di bulan Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Muharram, pada saat itu orang-orang akan berkata bahwasannya Muhammad hanya menumpang di bulan Muharram, karena bulan itu sudah mulia jauh sebelum kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenapa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilahirkan di bulan Zulhijjah? Karena Allah tahu kalau seandainya beliau lahir di bulan Zulhijjah, orang-orang akan mengatakan Muhammad numpang di bulan Zulhijjah. Bulan itu sudah mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disandingkan dengan hari raya Kurban, akan disandingkan dengan haji. Pada saat itu orang akan berkata Muhammad tidak ada apa-apanya, Muhammad adalah orang biasa. Dan Allah tahu itu
dilahirkan pada tanggal Rabiul Awal, dan bulan ini pun adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apa keagungan kemuliaan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adakah di antara kita yang menyebabkan kita enggan kita berselawat kepada beliau? Mungkin ada di antara kita yang bertanya, siapa itu Muhammad? Apa yang bisa dilakukan oleh Muhammad kepada kita sebagai umatnya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pernah bertanya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah ya Rabb, betapa hebatnya nabimu yang bernama Muhammad, betapa hebatnya kekasihmu yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya Allah, tolong beritahukan kepadaku kehebatan yang luar biasa apa yang dimiliki oleh kekasihmu yang bernama Muhammad, kalau dibandingkan denganku adalah seorang nabi dan juga sebagai seorang rasul utusanmu ya Allah." Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Musa, engkau tidak bisa melawan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa, engkau meminta ridhoku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Musa, engkau mencari ridhoku," kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, berbuat menunggu ridho kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda," kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai kekasihku Muhammad, apa yang bikin engkau ridho? Wahai kekasihku Muhammad, apa yang bikin engkau senang? Allah Subhanahu wa taala nanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bikin engkau senang itu apa ya Rasulullah? Yang bikin engkau ridho itu apa wahai kekasihku? Aku nanya, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Wa ahadun min ummatin la yadkhulunan nar." Ya Allah, satu pun ya Allah, umatku jangan engkau masukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Kalau memang itu yang membuat engkau senang dan ridha wahai kekasihku, aku berikan itu kepada umatmu. Pada saat itu Rasulullah begitu senang, Rasulullah begitu bangga. Begitulah keluar biasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, siapa dia? Itu adalah nabinya kita yang hadir pada siang hari yang mulia ini. Oleh karena itu berbanyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat kisah ini, lewat pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Adam, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Begitu luar biasanya kekasihmu yang bernama Muhammad ya Allah. Begitu agungnya kekasihmu yang bernama Muhammad ya Allah. Cabutlah pangkat kenabian dan kerasulanku ya Allah." Kenapa nabi-nabi terdahulu meminta dicopot nabi dan kerasulannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ingin menjadi umatnya daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang hari ini masih menyepelekan apa itu bulan Rabiul Awal, tidak ada apa-apanya bulan Rabiul Awal itu, bulan yang biasa-biasa saja. Dia lupa wahai saudaraku bahwa pada bulan itu adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak istri kita sedang berulang tahun, kita kumpulkan saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kantor kita traktir mereka, memberikan makanan kepada mereka sebagai bentuk syukur kita atas ulang tahun daripada keluarga kita. Lalu bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan namanya kita ingin meninggal dengan nama dia, yang namanya seringkali terucap di dalam diri kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sholat, 4 kali nama Rasulullah kita ucapkan di dalam sholat kita. Kalau khutbah di siang hari ini tidak ada berselawat kepada Rasulullah,
maka batallah sholat kita pada siang hari ini. Kalau ada di antara kita menangis, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doanya dia meminta segala hal, tapi ternyata di dalamnya tidak ada ucapan sholawat kepada Rasulullah, maka doanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ada perkumpulan manusia hamba Allah katanya cinta kepada Rasulullah, tetapi di dalam perkumpulan itu tidak ada sholawat kepada Rasulullah, maka perkumpulan itu dikatakan perkumpulan bangkai, bau. Karena apa? Karena tidak ada bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, di mimbar yang mulia ini kami mengingatkan kita semua, mari kita tumbuhkan kecintaan yang begitu luar biasa kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satu umat manusia pun yang lebih cinta kepada kita melebihi kecintaan daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW datang, diberikan 3 doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kekasihku Muhammad, ada 3 doa yang aku berikan kepadamu. Permintaan apa yang engkau inginkan wahai kekasihku? Kemudian apa jawab Rasulullah? Ya Allah, aku ingin memberikan syafaat kepada umatku. Pertanyaan kedua dikatakan oleh Jibril, lalu apa lagi ya Rasulullah? Memberikan syafaat kepada umatku. Sehingga pertanyaan ketiga, apa lagi ya Rasulullah? Memberikan syafaat kepada umatku kelak. Ketika kelak kita umat manusia sedang sibuk dengan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu saudara dengan saudara berjauhan, ibu dengan bapak kita tak ketemu dengan mereka. Mereka pada saat itu sedang mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mereka, tapi ada umat manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia pada saat itu sedang sibuk mencari di mana umatku berada. Pada saat itu kita dicari satu persatu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat itu beliau tidak mengingat saudaranya. Pada saat itu beliau tidak memikirkan keluarganya. Pada saat itu beliau tidak memikirkan sahabatnya. Pada saat itu beliau tidak memikirkan orang-orang terdekat beliau. Tapi yang dipikirkan beliau adalah kita, umatnya yang ada pada saat ini. Umatnya yang begitu cinta kepada beliau. Karena kita, walaupun kita belum pernah melihat wajah beliau, tapi kecintaan kita terus ada pada beliau, sehingga kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup khutbah singkat ini, kami mengingatkan kepada kita semua, mudah-mudahan sepulang dari sini ada rasa cinta yang begitu luar biasa yang bisa kita persembahkan kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kepengen kita setelah pulang dari sini, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita pengen kelak ketika berjumpa dengan baginda Rasulullah, kita ingin meminum dari telaga yang langsung diberikan langsung oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita. Kita tidak ingin mengecewakan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, ya Rabb, kalau Engkau takdirkan kami bisa bersama dengan beliau di surganya, begitu luar biasa kami ya Allah. Tapi kalau kami tidak bisa berdekatan dengan beliau ya Allah, paling tidak kami bisa melihat beliau dari kejauhan, asalkan kami berada di dalam surga ya Allah. Hari ini kita menginginkan bahwa sepulang dari sini kita tidak ingin meninggalkan sholat. Hari ini kita berkeinginan bahwasannya sepulang dari sini kita tidak ingin anak-anak kita tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kenalkan mereka pada Al-Quran, karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintaiku, kata Rasulullah.
Dan barang siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia akan berada di dalam surga bersama denganku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.